Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Kalian semua sehat dan siap memuji Tuhan kan? Yuk sama-sama kita nyanyi. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ingat ya, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Put your hands together. All right. Everybody now. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lupa
lumpuh melompat. Wow, 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 hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Everybody now. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Cintaku dalam, dalam sekali. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus. Jero, jero, jero banget. Aku tresno Yesus, jero, jero, jero banget. Tresnoku ro, jero, jero, jero banget. Tresnoku ro, jero, jero, jero banget. I love you Jesus, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, ingat, hanya ada satu Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari maut. Namanya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
Hai, Shalom. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau bernyanyi dan berdoa dulu. Ikutin Kak Maria ya, kita bernyanyi ya. Ya. Oke, kita mulai. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pintar adik-adik semuanya. Nah, Kak Maria mau tanya dulu nih untuk adik-adik semua yang di rumah. Kira-kira siapa ya yang sudah pernah melihat burung beo? Ya, kita semuanya pernah melihat burung beo. Nah, kalau aku tanya siapa di antara adik-adik di rumah yang mempunyai atau memelihara burung beo? Pasti ada ya di antara adik-adik yang di rumah yang memelihara burung beo ya. Oke, Kak Maria hari ini tidak membawa burung beo loh, tapi Kak Maria membawa gambar burung beo. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Nah, burung beo ini adalah burung yang pintar untuk mengulangi setiap omongan dari kita manusia ya. Kalau kita bilang sepada, maka si burung beo yang pintar bisa mengulangi loh. Dia akan mengulangi dengan kata sepada. Saya pintar ya. Nah, kalau kita bilang permisi, maka si burung beo yang pintar ini bisa mengulangi juga loh dengan kata permisi. Pintar ya burung beonya ya. Dia bisa mengulangi setiap apa yang kita ucapkan. Nah, itu kenapa adik-adik? Karena kita memberikan contoh dengan kata-kata yang baik. Maka burung beo juga mengulangi dengan kata-kata yang baik juga. Tapi coba kalau kita kasih kata-kata yang tidak baik, pasti si burung beo juga mengulangi kata-kata yang tidak baik. Jadi tergantung dengan kita, ya kan? Nah, adik-adik, seperti itulah dengan Harun dan bangsa Israel. Pada waktu itu Musa sedang naik ke gunung untuk bertemu sama Tuhan. Setelah 40 hari Musa dan Yosua ada di Gunung Sinai bertemu dengan Allah. Waduh, bangsa Israel di tempat perkemahan mereka, udah mulai tidak sabar. Mereka sudah mulai jenuh, sudah bosan, sudah tidak tahan. Wah, karena mereka sudah tidak sabar lagi. Nah, mereka pergi deh bareng-bareng, rame-rame. Mau ketemu sama siapa ya? Ya, sama Harun. Nah, mereka ketemu sama Harun, terus bilang sama Harun, Harun, kami tidak tahu nih si Musa bagaimana sekarang keadaannya di gunung. Mungkin juga dia sudah mati. Kami mau sekarang juga Engkau memberikan atau membuatkan kami Allah yang lain yang bisa menuntun kami. Waduh, kan gak boleh ya anak-anak ya membuat Allah yang lain ya. Tapi bangsa Israel memaksa Harun untuk membuat Allah yang lain. Nah, kemudian Harun memerintahkan bangsa Israel untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka yang terbuat dari emas. Lalu bangsa Israel kembali ke perkemahannya. Mereka mengumpulkan semua perhiasan mereka yang terbuat dari emas. Waduh, udah banyak nih perhiasannya yang dari emas. Nah, yuk kita bawa. Lalu mereka membawa kembali perhiasan emas mereka dan memberikannya kepada Harun.
Lalu Harun membuat sebuah patung lembu emasnya. Wow, tidak baik ya adik-adik ya, ada patung tapi Harun sudah membuat patung lembu emas. Nah, bukan itu saja adik-adik, Harun keesokan harinya juga memimpin bangsa Israel membawa persembahan korban bakaran dan korban keselamatan bagi patung itu. Padahal sebelumnya Musa udah ngomong tuh sama si Harun supaya Harun memimpin bangsa Israel tetap beribadah hanya kepada Allah saja. Malah terbalik. Harun memimpin bangsa Israel beribadah kepada patung lembu emas, kepada berhala. Waduh, itu sangat menyedihkan sekali. Nah, adik-adik, tak lama kemudian Tuhan melihat. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk turun dari gunung. Karena Tuhan tahu kalau bangsa Israel itu sudah membuat sebuah patung dan kemudian mereka beribadah kepada patung itu. Mereka menyembah kepada patung itu. Bukan saja cuman beribadah kepada patung itu adik-adik. Mereka juga ngomong dengan mulut mereka. Mereka bilang, ini dia Allah yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, padahal yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu siapa? Iya betul, Tuhan. Tuhan yang sudah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan benda mati seperti patung itu ya. Nah di sini Harun sudah memberikan contoh teladan yang tidak baik kepada bangsa Israel. Hati Tuhan menjadi sangat sedih. Karena umatnya sudah melakukan penyembahan berhala kepada patung itu. Karena Harun sudah memberikan teladan yang tidak baik kepada bangsa Israel. Adik-adik, waktu Musa sudah turun dari gunung, dia semakin dekat ke perkemahan bangsa Israel. Waduh, dia kaget. Dia melihat bangsa Israel bersorak-sorai. Dia melihat bangsa Israel menari-nari. Dia melihat bangsa Israel menyembah kepada patung lembu emas buatan Harun. Mereka menyembah kepadanya. Musa menjadi sangat marah. Dia marah sekali karena melihat bangsa Israel itu yang menyembah berhala. Dan saking sangat marahnya, Musa memegang 2 loh batu di tangannya. 10 perintah Allah yang ditulis oleh Tuhan. Nah itu ada di tangan Musa. Dua-duanya. Saking marahnya si Musa, dia juga melemparkan loh batu itu dua-duanya sampai pecah. Bukan itu saja adik-adik. Musa juga meminta patung emas itu untuk dibakar. Terus digiling, terus dihancurkan sampai halus. Nah setelah halus, Musa mengambil abu ataupun serbuk dari lembu emas itu, dia taburkan ke dalam air. Saking marahnya ini si Musa adik-adik, dia menyuruh bangsa Israel meminum air yang ada serbuk emasnya. Nggak enak ya. Coba adik-adik kalau disuruh minum ada serbuk-serbuk emasnya begitu, nggak enak ya. Tapi Musa menyuruh. Akibat dari kesalahan bangsa Israel, Musa suruh bangsa Israel itu minum airnya yang ada serbuk emasnya. Lalu adik-adik, Musa pun datang menghampiri Harun dan dia bilang, Harun, kenapa kau membiarkan bangsa Israel ini berdosa begitu besar? Lalu Harun menjawab, karena bangsa Israel sudah sangat memojokkan aku. Lalu aku menuruti keinginan mereka untuk membuat Allah lain dari emas. Nah, adik-adik, mari di sini kita belajar bahwasanya saat itu juga dari orang Israel ada
3.000 orang yang terkena hukuman Tuhan karena perbuatan mereka dan karena teladan Harun yang tidak baik kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, tapi ada satu pribadi loh yang bisa menjadi teladan kita yang sangat baik, sangat luar biasa. Kira-kira siapa? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah teladan kita yang paling baik, teladan kita yang paling indah. Ya, semua yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini patut untuk kita tiru, patut untuk kita lakukan. Iya kan? Tuhan Yesus taat loh. Dia taat kepada Bapanya yang di sorga, ya. Dia juga mengasihi sesama, ya kan? Tuhan Yesus juga mau mati di kayu salib, menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua manusia. Dari anak-anak sampai kepada opa-oma, Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya yang besar di kayu salib dengan menanggung semua kesalahan kita, dosa kita. Nah, adik-adik, ayo kita mau belajar kepada Tuhan Yesus. Ayo kita mau meneladani Tuhan Yesus saja dalam hidup kita, ya, supaya kita juga bisa menjadi teladan atau contoh bagi orang-orang lain di sekitar kita, ya kan? Coba, siapa di antara adik-adik yang mau meneladani Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Pintar, ya. Kita harus menjadi anak yang meneladani Tuhan Yesus dan menjadi teladan juga buat teman-teman, buat orang-orang di sekitar kita. Oke? Nah, adik-adik, kalau pada waktu itu patung lembu emas itu adalah berhala bagi bangsa Israel. Coba Kak Maria mau tanya nih, anak-anak zaman sekarang, apa saja sih ya kira-kira yang bisa menjadi berhala bagi kita? Ayo, apa yang kamu punya? Ya, bisa jadi itu handphone, ya. Bisa jadi juga itu PS mungkin. Adik-adik yang punya PS di rumah, ya kan? Apalagi ya kira-kira ya. Nah, buat anak-anak atau adik-adik nih yang suka sama boneka. Nah, nih boneka. Iya, boneka. Ya. Atau kalau tidak boneka, ada lagi. Apa ya? Buku pelajaran. Adik-adik, semua yang kamu punya itu tidak jelek. Semuanya itu bagus. Nah, yang penting apa yang kita punya tadi, handphone, PS, boneka, buku atau apapun yang adik-adik punya, itu tidak lebih penting daripada Tuhan. Tuhan Yesus harus selalu yang paling penting, yang nomor satu bagi kita. Oke? Nah, bagaimana caranya adik-adik? Bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yuk, kita mau belajar setiap hari. Kita mau membaca Alkitab kita sebagai firman Tuhan untuk kebutuhan rohani kita. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Seperti yang tadi, menjadi teladan bagi banyak orang. Banyak. Salah satu contohnya di rumah kita. Kita sebagai anak bisa mengajak koko, cici, dede, papa, mama, dan semua keluarga untuk bernyanyi, beribadah kepada Tuhan. Bisa kan? Bisa. Atau adik-adik juga bisa mengajak teman-teman yang lain yang kamu kenal. Mungkin tetangga, mungkin teman sekolah, mungkin saudara sepupu kita. Ayo kita ajak mereka untuk 1, berdoa bersama. 2, membaca firman Tuhan. 3, seperti tadi yang bernyanyi, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Bisa kan adik-adik melakukannya? Bisa. Jadi semua yang adik-adik punya tidak jelek, ya. Handphone tadi, boneka atau apapun tidak jelek. Yang paling penting adalah jangan apa yang kita punya lebih penting daripada
Tuhan. Harus Tuhan nomor satu ya bagi kita ya. Yang setuju bilang oke. Good. Nah, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Intinya adalah kita semua anak-anak sekolah minggu harus menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik kepada banyak orang. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk membaca ayat hafalan, Kak Maria mau ajak kita menyanyikan satu pujian untuk Tuhan, kemudian kita nanti sama-sama berdoa ya. Nah, ikutin Kak Maria nyanyi ya. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Yeay. Hebat adik-adik memuji Tuhannya. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa ya untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi anak yang memberikan contoh terbaik di tengah-tengah keluarga kami dan juga bagi teman-teman kami dan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu membantu dan menolong kami untuk dapat melakukan semua yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pintar adik-adik. Nah sekarang ayo kita mau menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini ya. Ayat hafalan kita itu dari 1 Timotius 4 ayat 12b. Isinya apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Diulangin sekali lagi adik-adik bisa? Bisa. Yuk kita ulangin sekali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Hebat adik-adik. Selamat berlatih di rumah ya. Nanti jangan lupa kirimkan video ayat hafalan kamu minggu ini ya. Salam sehat selalu dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan sampai jumpa kita kembali di ibadah online kita pada minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati. Berpegang pada Taurat-Mu dan seterusnya dan Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa.
Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Battle Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas tiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Battle Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Battle Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email battlekids@gbibattle.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kakak Fania. Nah, sebelum mulai aktivitasnya, Kakak mau bilang terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalan dan juga aktivitas minggu kemarin. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan aktivitas hari ini. Dan paling lambat dikumpulkan hari Selasa ya, supaya bisa ditampilkan di Battle Kids Online minggu depan. Nah, langsung aja kita mulai aktivitasnya. Sesuai firman Tuhan hari ini tentang patung anak lembu emas, kita akan membuat origami lembu emas seperti ini. Yuk langsung aja kita mulai. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 2 kertas berwarna, juga lem dan spidol. Nah, sekarang kita mau membuat bagian kepala lembu emas. Pertama-tama, kertas dilipat segitiga, lalu lipat lagi menjadi setengah. Buka lipatan, lalu sudut kanan dilipat sesuai garis tengah. Balik kertas, lalu sudut yang lain dilipat dengan cara yang sama. Buka bagian tengah kertas, lalu tekan dan lipat membentuk segitiga. Balik kertas agar membentuk segitiga terbalik. Bagian segitiga kanan dan kiri dilipat sesuai contoh berikut. Ujung yang lancip ini dilipat sedikit ke arah dalam.
Lalu kertas yang di belakang dilipat ke arah dalam sesuai garis. Lakukan hal yang sama di bagian kiri. Kedua ujung yang lancip dilipat keluar membentuk seperti telinga. Balik kertas, lalu sudut bagian bawah dilipat sedikit ke atas. Buka lipatan dan lipat lagi sudutnya sesuai garis lipatan pertama. Lalu buka lagi lipatannya dan lipat sudut sesuai garis lipatan kedua. Terakhir, sudutnya dilipat di antara garis pertama dan kedua. Nah, kepalanya sudah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat bagian badan lembu emas. Kertas dilipat jadi 2 bagian. Setelah itu, buka lipatan. Kertas bagian kiri dan kanan dilipat ke dalam sesuai garis tengah. Lipat jadi 2 bagian, lalu buka lipatannya. Kemudian kertas dilipat lagi ke dalam sesuai garis tengah. Setelah itu, bagian atas dan bawah dilipat membentuk segitiga. Lipatan kiri dan kanan ditarik keluar dan dirapikan seperti berikut ini. Balik kertas dan dilipat menjadi 2 bagian. Kemudian bagian tengah dilipat seperti contoh berikut.
Sisi depan kertas digeser sedikit ke arah kanan. Lalu, keempat sudutnya dilipat ke dalam. Tada! Bagian badan lembu emas sudah selesai. Gabungkan bagian kepala dan badannya dengan lem. Lembu emas sudah jadi. Kalian bisa dekorasi lembu emasnya ya. Nah, sekian aktivitasnya untuk hari ini. Jangan lupa untuk dikumpulkan paling lambat hari Selasa ya, supaya bisa ditayangin di Battle Kids Online minggu depan. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Aku mau membangun selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau pegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku akan berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang kepada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk
seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. 119 ayat 44a. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Bye-bye. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Go. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Pegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 44. Halo, namaku Justin. Aku akan menyampaikan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Ku selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang kepada Taurat-Mu
selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Hendaklah aku berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu untuk selamanya. Terima kasih, dadah. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang kepada Taurat-Mu senantiasa. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Terima kasih. Dadah. Mazmur 119 ayat 44. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Haleluya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang kepada Taurat-Mu senantiasa. Amin. Mazmur 119 ayat 44a. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya.
Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku akan berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Dan terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau memegang pada Taurat-Mu selamanya. Bye. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu untuk selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa seterusnya dan selamanya. Amin. Bye-bye.
Thank you.